Shalom, selamat ketemu kembali dengan saya Noto Sumarto dalam program Mana Surgawi. Mantapkan imanmu, naikkan auramu. Senang sekali hari ini saya melihat hal-hal yang indah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita ingat ada satu pepatah bahasa Jawa sih ya, bunyinya begini: pager mangkok luweh kuat timbang pager tembok. Sekali lagi, pager mangkok luweh kuat timbang pager tembok. Dalam bahasa Indonesia kira-kira begini: pagar mangkok lebih kuat daripada pagar tembok. Seperti apa sih ya? Tapi itu pepatah Jawa. Artinya begini: kalau kita punya kepedulian itu lebih berbicara daripada kita membuat pagar yang tinggi seperti itu. Hari ini kita akan belajar 3 filosofi atau 3 simbol tentang pagar atau tembok di sana. Mari kita akan bersama-sama belajar secara khusus apa sih sebenarnya tembok atau pagar itu. Tembok itu adalah struktur ya, ada struktur di sana yang disusun sedemikian rupa. Panel-panel itu membatasi suatu area. Ini rumah saya dan di sana adalah kebun tetangga saya. Ini namanya adalah tembok atau pagar yang membatasi. Mungkin Bapak Ibu punya tembok. Mungkin temboknya lebih bagus dicat dari besi, atau dari semen, atau dari kayu, bahkan mungkin dari tirai ya, ada pagar tirai ya. Nah, saudara yang saya kasih, di Mana Surgawi ini kita mau belajar apa 3 simbol dari tembok atau pagar. Yang pertama di sana dikatakan adalah tembok itu adalah simbol perlindungan. Ya, kalau saya beraktivitas di sini, saya terlindung dari tetangga saya. Saya tidak dilihat. Begitu juga tetangga saya, seperti hal yang sama saya alami. Saudara pun juga begitu. Ya, ketika kita belajar bersama-sama, tembok itu adalah punya simbol perlindungan. Rumah orang Indonesia dipagari tinggi-tinggi. Ya, pagarnya kayak penjara gitu ya. Dicat warna-warni besi semua supaya pencuri tidak bisa masuk, binatang yang galak tidak bisa masuk, dan itu menarik. Ya, itu perlindungan. Saya diingatkan oleh satu cerita tentang Ayub. Ayub pasal 1 ayat 10. Itu bunyinya begini kira-kira. Ayub ya mengalami perlindungan Tuhan. Allah memagari Ayub dengan anugerahnya. Sehingga apapun yang dikerjakan Ayub berhasil. Tiap hari dia pesta. Dan yang menarik, usai pesta anak-anaknya yang 10 orang itu, dia datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, ampuni kalau ada kesalahan anak-anakku. Ya, Allah memagari Ayub. Pagar itu adalah perlindungan dari bahaya yang masuk. Tetapi pagar ini juga menjadi pembatas. Andai kata ini saya ganti pagar kaca gitu ya. Sama aja Pak, gitu, masih bisa dilihat. Tetapi yang menarik di sini kita bisa belajar bahwa pagar itu adalah tempat perlindungan yang aman. Bagaimana saudara? Apakah saudara masih mempunyai pagar-pagar dan menganggapnya sebagai tempat perlindungan? Yang kedua, pagar adalah simbol keselamatan. Orang berlindung dan memiliki pagar atau membuat pagar setinggi mungkin supaya dia aman, supaya dia selamat, supaya dia merasakan bahwa inilah yang aku rasakan. Jadi kalau saya punya pagar rasanya itu, saya tenang, saya aman, saya bisa merasakan bagaimana suasana yang damai. Allah berkata bahwa Allah adalah tempat keselamatan yang sejati. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-7 berbunyi begini: pada Allah ada keselamatanku. Jadi kita letakkan semua pada Allah. Ketika tembok kita rubuh, apa yang harus kita lakukan? Minta keselamatan yang dari Allah, supaya Allah melindungi kita semuanya. Yang ketiga, di sana dikatakan kepada kita, tembok adalah simbol pemisahan. Waktu saya dan saudara belajar tentang pagar atau tembok ini, sebenarnya kita sedang
berbicara tentang pemisahan-pemisahan. Saya sebenarnya tidak senang dengan tembok-tembok seperti ini. Saya lebih senang membangun jembatan ya. Nanti kali kesekian kita akan belajar tentang jembatan ya. Nah, simbol pemisahan ini artinya begini. Pagar ini akan memutuskan hubungan saya dengan tetangga saya. Biasanya saya bisa keluar, lalu bisa panggil-panggil dia, tapi karena ada penghalang ini, saya tidak bisa mendengar, saya tidak bisa melihat, saya tidak bisa bercakap-cakap dengan dia. Ada pemisah. Saudara, dosa memagari hubungan manusia dan Tuhan. Kalau saudara masih menyembunyikan dosa, artinya saudara punya pagar dengan Tuhan, pagar dengan keluargamu, pagar dengan sesamamu, pagar dengan temanmu, dan kamu pakai topeng aja. Jadi ketika saudara masih punya pagar-pagar, tembok-tembok yang tinggi seperti ini, kita sebenarnya sedang dalam masa-masa pergumulan. Amsal pasal 18 ayat 11 mengatakan begini. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Saudara sekalian, ayat ini mengungkap begini. Kota yang kuat. Ya, hari-hari ini banyak dicari tempat-tempat yang aman, yang kuat. Dan penulis kitab Amsal ini berkata, kota yang kuat itu bukan tempatnya, tapi dia berkata hartanya yang banyak, itulah kota yang kuat. Tapi itu semu. Penulis Amsal ini berkata, kalau saya punya harta, saya pasti akan mengalami keselamatan, punya pagar yang kuat. Tapi malam itu, ya, ketika kematian datang, pagar harta itu tidak bisa menyelamatkan. Harta itu adalah materi. Harta itu adalah sesuatu yang kita sebenarnya dititipi oleh Tuhan untuk kita bisa pertanggungjawabkan, kita kelola. Dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang harus kita lola dengan baik. Saudara yang saya kasih, Allah adalah tempat perlindungan kita. Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-8, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Hari ini saya bersyukur karena kita bisa belajar tentang simbol pagar. Pagar adalah simbol perlindungan, pagar adalah simbol keselamatan, dan pagar adalah simbol pemisahan. Mari terus menikmati program-program di channel ini. Mana Surgawi, mantapkan imanmu, naikkan auramu. Bersama dengan saya Noto Sumarto, dan Shalom.